Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Rahmatullah dengan NIM 31219269. Saya di sini ingin menjelaskan sistem standarisasi mutu pangan. Latar belakang masalahnya, dewasa ini globalisasi telah menjangkau berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibatnya, persaingan pun semakin tajam. Demikian halnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi pangan. Apabila ingin memiliki keunggulan dalam skala global, maka perusahaan-perusahaan tersebut harus mampu melakukan setiap pekerjaan secara lebih baik dalam rangka menghasilkan produk pangan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan bersaing. Hal ini berarti agar perusahaan atau industri pangan mampu bersaing secara global, diperlukan kemampuan mewujudkan produk pangan yang memiliki sifat aman atau tidak membahayakan, sehat dan bermanfaat bagi konsumen. Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan konsumen. Saat ini sudah harus memulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Bahasanya teknologi pangan adalah teknologi yang mendukung pengembangan industri pangan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengimplementasikan tujuan industri untuk memenuhi permintaan konsumen. Teknologi pangan diharapkan berperan dalam perancangan produk, pengawasan bahan baku, pengolahan, tindak pengawetan yang diperlukan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi produk sampai ke konsumen. Industri pangan merupakan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian sampai menjadi produk yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, industri pangan lebih berkiprah pada bagian hilir dari proses pembuatan produk tersebut. Menurut Wirakartakusuma dan Sia 1990, berfungsi utama suatu industri pangan adalah untuk menyelamatkan, menyebarluaskan, dan meningkatkan nilai tambah produk-produk hasil pertanian secara efektif dan efisien. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam hal pengawasan mutu industri pangan dapat berakibat fatal terhadap kesehatan konsumen dan kelangsungan industri pangan yang bersangkutan. Contohnya seperti kasus biskuit beracun pada tahun 1989. Akibat keteledoran tersebut, perusahaan yang bersangkutan harus ditutup. Penolakan beberapa jenis makanan olahan yang diekspor ke luar negeri juga menunjukkan bahwa pengawasan mutu masih belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, perkembangan teknologi yang pesat diikuti dengan pertumbuhan industri yang cepat harus didukung oleh sistem pengawasan mutu yang baik. Dan selanjutnya, ada penerapan konsep pangan. Penerapan konsep mutu di bidang pangan dalam arti luas menggunakan penafsiran yang beragam. Menurut Kramer dan Twig 1983 menyatakan bahwa mutu merupakan gabungan atribut produk yang dinilai secara organoleptik, warna, tekstur, rasa, dan bau. Hal ini digunakan konsumen untuk memilih produk secara total. Dan menurut Botkellen 1989 dalam UB 1994 berpendapat bahwa mutu dianggap sebagai derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi berulang, seragam atau konsisten dalam standar dan spesifikasi, terutama sifat organoleptiknya. Jurhan 1974 dalam UB 1994 menilai mutu sebagai kepuasan, kebutuhan, dan harga yang didapatkan konsumen dari integritas produk yang dihasilkan produsen. Menurut Fardias 1997, mutu berdasarkan ISO atau DIS 8404 sampai dengan 1992 didefinisikan sebagai karakteristik menyeluruh dari suatu wujud, apakah itu produk, kegiatan, proses, organisasi, atau manusia, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Kramer dan Twig 1983 mengklarifikasikan karakteristik mutu bahan pangan menjadi dua kelompok, yaitu satu, karakteristik fisik atau tampak, meliputi penampilan yaitu warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik.
Kinestika yaitu tekstur, kekentalan, dan konsistensi. Flower yaitu sensasi dari kombinasi bau dan cicip. Dan yang kedua, karakteristik tersembunyi yaitu nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Berdasarkan karakteristik tersebut, profil produk pangan umumnya ditentukan oleh ciri organoleptik kritis, misalnya kerenyahan pada keripik. Namun, ciri organoleptik lainnya seperti bau, aroma, rasa, dan warna juga ikut menentukan pada produk pangan. Pemenuhan spesifikasi dan fungsi produk yang bersangkutan dilakukan menurut standar estetika, warna, rasa, bau, dan kejernihan. Kimiawi, mineral, logam-logam berat, dan bahan kimia ada dalam bahan pangan. Dan mikrobiologi tidak mengandung bakteri, Escherichia coli, dan patogen. Kadarisman 1996 berpendapat bahwa mutu harus dirancang dan dibentuk ke dalam produk. Kesadaran mutu harus dimulai pada tahap sangat awal, yaitu gagasan konsep produk. Setelah persyaratan-persyaratan konsumen diidentifikasi, kesadaran upaya membangun mutu ini harus dilanjutkan melalui berbagai tahap pengembangan dan produksi. Bahkan setelah pengiriman produk kepada konsumen untuk memperoleh umpan balik. Hal ini karena upaya-upaya perusahaan tersebut meningkatkan mutu produk lebih sering mengarah kepada kegiatan-kegiatan inspeksi serta memperbaiki cacat dan kegagalan selama proses produksi. Untuk kesimpulan dan sarannya, makanan adalah tiap bahan yang diedarkan sebagai bahan makanan manusia, termasuk bahan tambahan dalam makanan. Mutu pangan adalah kesesuaian antara karakteristik produk pangan tertentu dengan kemampuan dalam memenuhi perannya sebagaimana yang dikehendaki konsumen. Teknologi pangan adalah teknologi yang mendukung pengembangan industri pangan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengimplementasikan tujuan industri untuk memenuhi permintaan konsumen. Adanya kelemahan dalam hal pengawasan mutu industri pangan dapat berakibat fatal terhadap kesehatan konsumen dan kelangsungan industri pangan yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.